Mas Ari bangkrut apapun tetap harus bayar tuh hutang. Nggak punya apa-apa, jaminan Tetap. keluarganya. Iya. Ini ditagih terus ini. Orangnya meninggal, Tetap. keluarganya harus bayarin. Nah biasanya kalau di konven itu kan ditutup asuransi. Bagaimanapun caranya harus bayar. Karena ini tagihannya sampai akhirat. Dan ini bisa orang tidak masuk surga loh ketika hutang masih ada. Tapi kalau saya bilang, Mas Ari saya utang 100, boleh. Kapan bayarnya? Sepekan lagi. Tapi nanti tambah ya Rp1 riba. Kalau dikasih keharusan itu. Iya. Cuma itu aja bedanya. Naam. Astagfirullahaladzim. Anak saya salah kalau gitu selama ini. Nah. Saya nggak mau terima lebihannya, takut dosa. Enggak, justru itu kita orang ini orang Islam yang tahu. Dia berterima kasih kepada manusia, maka dia akan berterima kasih kepada Allah. Oh. Jadi orang yang berterima kasih pada Allah, dia berterima kasih pada manusia. Yang penting kewajibannya udah selesai. Iya. Yang penting tidak ada syarat. Jadi riba itu karena ada syarat. Oh gitu. Jadi ibaratnya kewajibannya bayar pokok. Kewajiban. Ketika dia mau melebihkan itu jatuhnya hadiah. Hadiah. Dan itu halal diterima. Halal. Saya salah berarti selama ini. Jujur. Saya pikir itu. Sepanjang tidak ada syarat ya. Kalau ada syarat ya. Iya. Jadi kalau ada syarat hatta Rp1 jadi riba. Dan itu di bank konven syarat. Harus memang. Iya. Nah itu hutang. Sementara kalau pinjam, ya. Kalau pinjam itu tidak berpindah hak kepemilikan. Contohnya gimana? Ya misalnya ini, saya pinjam kacamata. Ya. Dikasih. Ya. Ini kacamata ini masih tetap punya Mas Ari. Sebenarnya cuma perbedaan dari status aja ya. Karena satu berpindah, satu enggak. Oke. Makanya salah besar kalau kita bilang pinjam uang. Jadi memang hutang uang. Nah. Pinjam adalah untuk barang. Pinjam untuk barang. Karena kalau pinjam uang itu kan harusnya kita untuk belanja. Ya. Untuk memberi. Padahal itu bukan milik kita. Kok kita belanjain? Tipis ya guys. Ini kalau nggak dengerin secara seksama ketinggalan kamu. Kayak tadi 100 balikin 200 aja. Ternyata boleh ya. Berarti besok-besok kita kalau pinjaman orang, oke, nggak apa-apa, nggak usah lebih ya. Hutangin. Asal paham. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Aduh. Bukan pinjam ya, hutang. Hutang. Karena kalau pinjam itu kita kalau uang nggak boleh kita belanjain karena itu akan kita pulangin. Karena pinjam itu tidak berpindah hak kepemilikan. Tapi di masyarakat Indonesia dianggap itu sudah sama seperti hutang. Padahal hukumnya beda. Karena pinjam itu bisa akad sosial, bisa akad komersial. Sementara hutang hanya akad sosial. Pinjam dengan akad sosial itu namanya aria. Contohnya? Seperti saya pinjam motor. Mas Ari tidak ngasih biaya. Itu namanya akad sosial. Boleh pakai. Boleh pakai. Boleh pakai. Nggak perlu ngisi bensin. Tapi nggak boleh kasih ke orang. Nggak boleh kan. Karena pinjam. Bukan punya kamu. Nah, iya. Ya. Nah itu namanya akadnya aria. Tapi ketika saya pinjam motor Mas Ari, oh boleh, tapi isi premiumnya ya. Nanti 1 jam 10.000. Itu berubah akadnya menjadi ijaro, sewa. Terlambat gua denda. Itu pinjaman. Denda lagi. Denda itu boleh nggak? Di pinjaman boleh, di utang nggak boleh. Muter saya ini. Oh, kalau di pinjaman berarti kalau barang boleh. Boleh. Telat denda boleh. Boleh. Tapi kalau utang nggak boleh ada syarat itu. Nggak boleh ada syarat tambahan, nggak boleh ada denda, nggak boleh ada penalti itu kalau utang. Nah, ada lagi. Kalau kita ngutang nggak dipakai denda, nanti dia nggak komit. Kadang-kadang begitu.
Ada beberapa, bahkan ada nih bank syariah yang kemudian untuk bukan pinjaman berarti istilahnya, utangan ya. Utangan ya. Maksudnya pinjamin dana itu berarti utangan ya. Utangin dana, tapi ada denda. Di mana? Karena kalau enggak di bank mana, bank syariah mana? Nah, saya nanti sebutnya off cam aja. Iya. Maksudnya dikasih denda ini untuk menjaga untuk supaya komit katanya. Nah, ketika setelah komit uang misalnya dendanya pun sosial. Ada untuk sosial. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena yang dilaknat oleh Rasul itu 4. Laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa saidaihi, wa qala hum sawa. Jadi ada 4 pelaku riba ini. Ya. Siapa? Pertama yang makan riba. Ya. Pelakunya inti. Yang makan riba itu bank konvensional. Oke. Nasabah bank konvensional itu makan riba. Yang kedua yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba siapa? Bank konvensional. Nasabah bank konvensional. Jadi dua-duanya nih kena semua nih. Yang memberi, yang makan. Sudah itu 2 pencatatnya. Timbang nyatet aja kena juga. Kena. Penulisnya. Berarti karyawan dong? Iya. Penulisnya. Oke. Penulisnya itu sama juga di tempat antum ini. Kalau ada orang pembukuan, dia nyatet akad riba antum, dia kena juga. Berarti memang daya rusaknya jauh mana-mana dong. Iya. Yang terakhir tuh 2 orang saksi. Jadi kalau ada transaksi riba jangan deket-deket. Kena juga. Jangan jadi saksi. Jangan. Hadir pun nggak boleh. Sama kalau kita akad nikah kan hadir sama juga saksi. Walaupun yang tercatat cuma 2. Waktu ada kerabat buka rekening di salah satu bank konven saya lagi nemenin lagi. Kena juga dong. Iya. Istighfar berarti. Astagfirullah. Karena kan kemarin belum tahu, hari ini sudah tahu. Jadi kalau diajak ke konven saat ini sudah nggak boleh. Udah nggak boleh. Ngasih tahu bank konven juga sudah nggak boleh. Kalau makan di situ, kantinnya dekat situ boleh. Makan kantin sepanjang bukan orang konven kan nggak ada masalah. Nggak makan di kantinnya di bank itu gitu. Ada bank, ada kantin. Jadi bukan saya di bank konven, tapi ada kantinnya, makan di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, makanannya halal. Katanya nggak boleh lagi ke bank konven. Nggak, kalau ke bank konven kan bukan transaksinya kan. Oke. Bukan transaksi. Karena tuh makan. Sebenarnya kan berarti sebenarnya kan bank itu kan sebenarnya nggak haram kan. Yang haram ribanya kan. Bank itu tidak haram. Bank itu kan benda mati. Ya. Yang diharamkan tuh usahanya. Yang difatwakan tuh usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jadi usahanya, bukan banknya. Bukan banknya ya. Kalau pakai servisnya buat transfer segala macam aja gitu nggak apa-apa. Kalau untuk servisnya nggak ada masalah di situ kan. Cuman sekarang untuk kita melakukan transfer kita harus buka rekening. Ya sih. Jadi nggak bisa digocek beliau. Nah itu tadi pas antum ketemu dengan praktisi gitu loh. Tapi kalau antum ketemu dengan ustadz mungkin bisa masuk. Antum ngomongin gitu. Saya lagi jadi telah nih. Oke, itu kan berarti bahwa sekarang di keadaan zaman sekarang sudah makin tipis sebenarnya opsi untuk kita masih menggunakan konvensional. Ya, kan, sudah nggak ada alasan lagi. Semua yang ada di konven itu bisa disyariah. Bisa benar. Semua yang ada di konven bisa disyariah. Sudah ada. Memang sudah dari dulu ada sebenarnya. Sudah. Kan? Nah, sementara saat ini yang disyariah konven nggak bisa. Di part mana? Jual beli. Jual beli. Mana jual beli motor, jual beli rumah, nggak bisa di konven. Bukan konven juga jual beli. Konven itu hutang. Yang belinya antum. Tapi kalau di syariah antum belinya ke bank. Kita pakai analogi. Misalnya ini mobil. Iya. Kan ada KKB. Iya. Ya kan? Harganya misalnya tuh 1 miliar lah gitu misalnya. Iya. Oke. Kalau di bank konven gimana penghitungannya? Kalau di konven itu kita hutang uang 1 M sama bank konven. Kita utang. Iya. Dapat uang kita dari bank konven. Kita yang beli. Kita yang beli. Oke.
Maka hutang kita dengan bank itu dihitung bunga dari 1M itu. Ya. Apakah mau flat nanti bayarannya, mau anuitas, itu tergantung banknya. Di ujung hari 1,4 tiba-tiba jadinya kalau di total. Misalnya gitu kan. Iya, nah itu kalau di konven. Iya. Sementara kalau di syariah, Mas Untung beli mobilnya ke bank syariah. Jadi bank syariah harus punya mobil dulu. Jadi banknya yang beli. Iya. Kita beli dari bank. Naam. Nyicil. Oke. Nyicil mobilnya bank. Mobil bank. Berarti suratnya nggak bisa langsung. Kalau surat bisa itu kan hukum dunia kalau surat. Oh, I see. Tadinya saya pikir surat pindah dulu ke bank. Enggak. Baru dari bank ke kita. Enggak ya? Enggak. Bisa langsung. Oh. Atas unjuk. Itu aturan dari Satlantasnya itu. Dari kepolisian dia bisa unjuk. Ini mirip teman saya, ada yang berangkat ke Tanah Suci nggak pakai suntik meningitis, gitu kan? Nggak bisa dong, nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Emang Nabi dulu suntik meningitis? Masya Allah. Oh ya, menarik sih sebenarnya nih. Oke. Misalnya, nah, ketika one prestasi atau gagal bayar, yang mana? Kalau ini gimana? Kalau ini gagal bayar kan dia ada jaminan. Gagal bayar ininya dikembalikan atau ininya dijual? Nah, itu udah jadi milik dia kan? Dia jadi milik dia kan, hutang itu berpindah hak kepemilikan. Jual beli berpindah hak kepemilikan. Misalnya ini baru 500 terus gagal bayar. Berarti dia berhutang kepada. Dia hutang, akadnya hutang. Ini yang harus dia bayar. Sisanya lagi tuh. Iya. Sesuai dengan akad sebelumnya. Iya. Berarti utangnya jadi 900. Iya. Padahal dia udah bayar 500. Iya, tinggal 400 dong. Tinggal 900, iya. Padahal dia udah bayar 500. Harga mobilnya 1. Untungnya dengan bunganya 400 tadi kan. Jadi berarti masih utang 900. Nah, di situ ketika kita mau lunasin, kita bisa minta diskon. Oke, jadi sekitar misalnya 700 gitu. Iya. Bisa. Oke, itu dari sisi yang konven. Kalau dari sisi syariah juga seperti itu. Misalnya baru setengah nih, kebayar. Terus bagaimana itu bendanya? Ya, masih kan punya bank? Iya, enggak, sudah punya nasabah dong. Kan sudah dibeli. Dibeli kan belum lunas. Iya. Kalau akad jual beli, ketika saya jual, saya beli, walaupun belum bayar udah pindah hak kepemilikan. Cuma bayarnya belum selesai. Nah, masing-masing penyelesaiannya kalau ini kan sisanya dibayar tuh. Sama di sini juga. Kan ini sama-sama tinggal sisa hutang. Oh, mirip memang kalau penyelesaian mirip. Iya, kan sama-sama hutang nih jadinya. Kalau ini hutang uang, kalau ini utang jual beli. Oke, berarti makanya ini yang dianggap kadang-kadang konven sama syariah sama ya ini. Iya. Ini yang paling banyak sebabnya. Iya kan, untuk nyicil tapi rumah. Dia pada di sini adalah ada barang, di sini enggak. Gitu. Nah, kalau dari sisi pengusaha nih, tadi Ustadz bilang kalau syariah itu kalau untung misalnya kalau di konven bisa ambil gede. Tapi kalau lagi rugi nggak mau tahu banknya gitu kan. Kalau di syariah sama untung sama rugi. Iya. Nah, gimana tuh simulasinya? Jadi yang ini posisi yang di mana nih, Mas Ari? Konven dulu. Kalau konven itu kan hutang. Mas Ari bangkrut apapun tetap harus bayar tuh hutang. Nggak punya apa-apa, jaminan tetap, keluarganya. Iya. Ini ditagih terus ini. Orangnya meninggal, tetap keluarganya bayarin. Nah, biasanya kalau di konven itu kan ditutup asuransi. Nah, asuransi saya nanya lagi nih kalau gitu ntar. Iya. Nah, ditutup asuransi untuk penyelesaian. Iya. Nah, kan aman itu untuk urusan dunianya. Gitu kalau di sini. Kalau di situ. Jadi pokoknya kalau meninggal utang nggak kuat. Ini harus dibayar ini pokoknya. Bagaimanapun caranya harus bayar. Karena ini tagihannya sampai akhirat dan ini bisa orang tidak masuk surga loh ketika hutang masih ada. Makanya kalau di sini nggak selesai debt collector turun. Nah, itu di konven. Iya. Oke, kalau di syariah? Nah, itu dia. Di syariah itu harusnya ketika dia tidak bayar,
itu kan harusnya masuk ke Al-Baqarah 280, kasih tunda. Ya, kasih waktu. Tunda. Cari problem, ada masalah apa. Karena pada waktu itu saya juga pernah tugas seperti ini. Jadi ketika kita hadir, kalau orang lain nagih, orang yang belum bayar itu ditagih. Marah gitu kan. Kadang-kadang dihakimin, diinterogasi gitu kan. Padahal dalam syariah itu tidak seperti itu. Kita nggak boleh menganalisa, kita nggak boleh menginterogasi dia, nggak boleh menghakimi, nggak boleh mengadjust dia. Nah, kita datang ke sana itu datang dengan memberi berita gembira. Jadi saya datang, misal Mas Ari ini nggak bayar gitu, udah pusing, udah teman-teman kita datang tuh dari pusat. Mas Ari jangan bayar. Jadi Anda datang tuh, datang ke Mas Ari jangan bayar kalau nggak punya uang. Oh, seneng nggak? Ya sih. Nah, jadi nggak rugi itu apa bangnya? Kan belum selesai saya ngomong. Oh ya. Ya tapi sudah seneng dulu kan? Ya, seneng. Karena Mas Ari jangan bayar kalau nggak punya uang. Iya. Tolong informasikan saya. Ada kendala apa? Ya. Tapi kalau Mas Ari punya uang, nggak bayar, ini adalah kezoliman. Zolim nggak masuk surga. Tapi kan itu catatannya harus takut dulu kan. Iya. Makanya kita kalau mau ngakalin gimana tuh? Kita harus berbaik sangka. Kita kan nggak boleh menganalisa. Iya ya. Saya datang dengan baik sangka. Orang yang nggak bayar tuh pasti ada masalah. Dengan baik sangka itu Allah yang memberi kemudahan. Karena hampir sebagian besar yang saya datangi selesai. Ketemu jalannya. Ketemu jalan. Karena itu tadi kita bawa Allah. Karena ini kita sudah bawa syariat. Gak bisa pakai akal kita. Maka sampai saat ini banyak praktisi bank syariah itu dia tidak pakai bajunya sendiri. Karena kalau kita sudah ngomong syariah, kita harus yakin dengan Al-Quran, kita harus yakin dengan hadis Rasul. Dan semua itu dikabarkan. Kalau misalnya dari bisnis itu sama-sama untung, sama-sama rugi, kalau yang konven mungkin bisa ngambil lebih banyak. Tapi kalau utang harus dibayar apapun keadaannya. Kalau misalnya tadi kalau untung misalnya tadi 50-50 misalnya, penghitungan ruginya gimana? Kalau rugi, kalau misalnya tadi akadnya apa? Kalau akad mudharabah kan nanti uang bank 100%. Nasabahnya 0. Ya kan? Untung 50-50. Ketika rugi bank nanggung 100%. Karena uangnya punya bank. Semua. Jadi yang nasabahnya nggak rugi sebenarnya. Rugi tidak dapat keuntungan. Rugi nggak dapat keuntungan. Rugi waktu. Rugi informasinya yang sudah keilmuannya tidak dapat apa-apa. Itu ruginya. Tapi bank finansial. Malah lebih risikonya lebih besar banknya. Iya. Yang nanggung. Makanya kalau orang cerdas nggak mungkin ke konven. Pengusaha yang cerdas nggak mungkin konven. Iya. Iya. Antum mau ngembangkan usaha, ngapain ke konven? Ke syariah. Ya, makanya pakai akad musyarakah, pakai akad mudharabah. Rugi dia yang tanggung kok. Iya. Sepanjang antum tidak berbohong. Tidak wan prestasi. Antum jalani sesuai dengan alurnya. Ya saya dengar soalnya ya pengusaha-pengusaha yang bukan muslim itu ternyata lebih merasa beruntung dengan akad kerjasama syariah. Iya, karena bukan hutang ini. Ini bukan hutang. Dan tidak sampai ke akhirat. Karena bukan uangnya dia gitu kan. Iya. Dia keahlian saja. saja. Walaupun nggak ada hitungan akhirat kan beliau bukan muslim. Iya. Kan ini yang kalau nama syariat, itu untung dunia, untung akhirat. Jadi kalau orang-orang kafir menggunakan syariat dia dapat dunia. Akhirat enggak. Nggak dapat ya. Tapi kalau antum sebagai seorang muslim, dunia dan akhirat. Mereka dapat dunia nggak pakai akhirat aja mau ikut gitu ya. Nah, apalagi kita kan harusnya kan gitu. Iya. Karena kalau kita pakai ad-dinu yusrun, agama kita itu mudah. Menarik ya. Kemudian saya baca mungkin teman-teman bisa search ya bahwa di Vatikan juga ternyata banknya itu seperti akad syariah. Itu menarik juga ya. Mungkin bisa teman-teman ditelaah gitu. Apa sih yang membuat mereka juga tertarik untuk mempelajari hal ini? Iya. Nah, kalau kita minjemin nih. Minjem. Ngutangin. Nah. Tapi minta jaminan. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Nah, misalnya kita jaminannya mobil gitu. Boleh. Misalnya. Boleh.
Orang utang, saya udah harus membiasakan gini ya. Uang tuh buat diutang. Orang utang sama saya misalnya. Let's say misalnya 10 juta gitu. Naruh mobilnya atau motornya gitu kan. Motornya saya pakai boleh nggak? Nggak boleh. Hanya sebagai jaminan aja menjaga dia untuk ngawan prestasi. Karena banyak yang sering kena nih pasti ya. Jaminan motor dipakai aja. Nggak boleh, dia harus bayar. Bayar untuk pakai itu. Iya. Saya pernah di salah satu podcast saya pakai analogi antum ini. Karena saya juga udah dulu taunya itu kan. Saya dibully banyak orang dulu. Tapi saya nggak mau ngomong lagi, orang inget lagi. Dia bilang gitu karena tapi udahlah. Berarti benar kan nggak boleh dipakai kan? Nggak boleh. Oke. Dan itu banyak sekali yang banyak terjadi. Yang salah. Makanya dalam akad, perhatiin akad itu terbagi 3. 1 tujuan, konsekuensi, karakter. Di tujuan itu terbagi 3 lagi. Ada tabaru sosial, ada tijaro komersial, dan satunya lagi di bawahnya jaminan. Jaminan ini ketika kita akad tabaru seperti di antum tadi, hutang 10 juta dijamin dengan mobil, gitu. Nah itu artinya dia di tujuannya adalah 1 akadnya tabaru, 1 akad jaminan. Nah makanya ketika kita ada jaminan mobil ini, ketika dipakai ini harus dihitung. Sewa. Kalau dia mau sewa, tapi kalau dia bilang akadnya dia akad sosial lagi, hati-hati, kasih manfaat. Jadi itu semacam manfaat tambahan. Iya, ketika dia manfaat ada kaedah kullu qardin jaro manfaat fahuwa riba. Jadi setiap hutang yang datangkan manfaat itu adalah riba.